duduk. Thank you, selamat pagi semua. Shalom ya, apa kabar? Baik ya, ini bukan terapi jiwa ya, apa kabar? Gitu ya. Haleluya, kurang keras, baik. Gitu ya. Dipaksa untuk bilang baik, tapi sebenarnya ya banyak keadaan kita to be honest ya, tidak begitu baik. Tapi satu hal kita terus diingatkan oleh firman Tuhan begini, dalam segala keadaan tetap mengucap syukur, amin. Ya, dan tetap bersukacita, itu perintah, tetaplah bersukacita. Tapi aku mengatakan kepadamu, bersukacitalah. Kalau ada akhiran lah, berarti ada nada perintah, imperatif di situ. Kita tidak punya pilihan lain selain taat, sebenarnya begitu ya. Ya ada pilihan lain untuk tidak taat, tapi begini, itu menjadikan kita seorang pemberontak di hadapan Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu begini, untuk seorang pemberontak tidak ada berkatnya di dalam Tuhan. Kalau kita ngomong berkat di sini kita udah harus sepakat dan kita harus ngerti lah ya, zaman now ya. Berkat itu bukan sekedar uang, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita punya, enggak ya. Berkat is beyond that, di atas semua itu dia hal-hal yang enggak kelihatan. Itu justru berkat yang sesungguhnya, amin. Amin. Ya Anda enggak amin tapi mungkin Anda masih mengawang-awang tapi ya amin lah gitu ya. Karena ada begitu banyak berkat yang sebenarnya justru kita butuhkan. Dan itu jauh melebihi nilai dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita punya, apa yang kita miliki. Gitu loh. Berkat Tuhan yang paling besar itu adalah keselamatan, setuju? Ya, harusnya kita binasa. Kalau binasa kita udah tahu kita bakal di mana, betul? Ya kan? Alkitab udah mencatat api yang tidak akan pernah kunjung padam. Wow, selama-lamanya. Kalau kita ngomong selama-lamanya coba Anda jeda sedikit, sela sedikit. Terus pikirin kata itu selama-lamanya. There is no way out, there is no stop about it. Sekarang kalau kita lagi menderita rasanya lagi dipanggang api neraka ya. Dalam rumah kan juga soalnya kadang-kadang rasanya neraka gitu kan ya. Kebakaran gitu kan, ngelihat laki neraka gitu ya. Lihat bini neraka gitu ya. Anak-anak neraka mini nih gitu ya. Belum lagi kerjaan, usaha dan sebagainya. Ya, tapi begini, itu kan nanti ada harapan bahwa satu hari itu semua berhenti, betul? Ya, someday it will stop deh gitu. Enggak neraka lagi deh loh ya. Kita berdoa itu sebabnya Tuhan jadikan rumah tangga saya sorga. Tapi gitu kalau udah neraka api itu ada selama-lamanya. Wow, itu patut kita pikirkan dengan serius. Saya gak mau ke situ. Puji Tuhan, coba bilang kiri kanannya, kamu jangan ke situ juga ya. Janganlah. Bogor kalau udah 33 derajat Celcius saya udah pusing alang kepalang ya. Aduh ini keringet gak bisa habis-habis rasanya. Aduh saya bilang sama suami saya, buset deh gitu ya. Ini di bumi 33 derajat Celcius aja udah begini rasanya gitu. Kalau bisa itu AC dibawa kemana-mana ya. Aduh apalagi di neraka ya papi ya. Udah kita makin bertekad kita nggak boleh kembali ke sana gitu ya. Oh aduh, nah itu sebabnya selama masih ada waktu di bumi ini. Itu yang mesti kita pandang dengan serius. Kita patut belajar, kita patut memacu diri kita. Untuk menyelaraskan hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Tidak ada ukuran yang lain. Ukuran kita selaras selalu harus kembali kepada firman kebenaran. Amin. Ya, kita punya banyak pengetahuan. Kita punya banyak nilai-nilai, prinsip-prinsip pribadi yang kita bangun seumur hidup kita. Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu. Prinsip yang paling benar, nilai yang paling benar yang kita anut dalam hidup kita, yang kita pegang untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Itu satu saja yaitu kebenaran, firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan kalau boleh saya bilang, tidak boleh ada yang lain. Semua dasar hidup kita harus berasal dari situ. Makanya begini, pulang dari sini, inventory prinsip-prinsip hidup kita. Terutama orang-orang muda, kamu orang masih perlu banyak mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup. Belajar, minta saran dari orang yang lebih tua. Tidak ada salahnya itu, belajar mendengar. Yang tua juga begitu, ya kan? Yang tua juga masih mesti belajar mendengar.
kumpulkan pengalaman-pengalaman, berpengalamanlah bersama Allah. Ya buktikan dirimu sendiri bahwa Allah itu ada. Dan bahwa dia itu setia, dia gak pernah ingkar janji. Jangan percaya hanya dari mulut orang saja, ya amin, amin. Enggak, tapi gini, alami sendiri dan kamu buktikan sendiri. Sehingga someday waktu kamu bilang begini, Tuhan itu baik ya. Kamu ngerti apa yang kamu omongin. Lu ngerti banget. Makanya kita kan suka bingung ya. Ngelihat orang semua bilang gini, Tuhan baik. Tapi yang satu bilangnya, Tuhan baik ya. Iya. Tapi yang satu lagi bilang gitu, Tuhan baik ya, tapi sambil meleleh air mata. Terus kita bingung, lebay ya? No, it's not lebay. Coba selidiki, siapa tahu dia ngerti banget itu, frase itu. Karena dia penuh dengan pengalaman-pengalaman. Dan semua pengalamannya menunjukkan dan membuktikan Tuhan baik. Jadi waktu dia ngomong, itu omongan bunyi banget. Saya gak punya bahasa kosakata yang lain dah. Dia bunyi banget, makanya ada orang nyanyi lagu yang sama, angkat tangan yang sama. Tapi begini, yang satu ngerti banget apa yang dia nyanyiin. Yang lain nyanyi belaka. Banyak orang datang ke gereja karena mereka ngerti banget itu. Gue relate banget apa yang dia ngomongin tuh. Tapi banyak orang pulang pergi gereja bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Gak ada pengalaman pribadi. Jadi saya dorong Anda begini, punya pengalaman pribadi. Buktikan bahwa Tuhan itu baik. Jangan cuma dengar apa kata orang, setuju? Setuju? Ya, kuasa itu begitu, prinsipnya sederhana banget. Kuasa, power, itu begitu aja. Bikin, baca firman Tuhan, bikin itu, buktikan itu firman, enggak pernah gagal. Ngomong, power yang keluar. Amin. Coba ngomong kiri kanan, itu baru pendahuluan. Intro aja begitu ya. Entah kenapa saya harus ingatkan itu gitu ya. Saya enggak tahu, saya begitu antusias. You know what is the meaning of antusias? Antusiasme. Tahu apa? Dia asalnya dari dua kata, en dan theos itu aslinya. En itu artinya di dalam. Ya, theos itu artinya Tuhan. Jadi entheos itu sebenarnya gini, Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi antusias, orang antusias itu karena ada Tuhan di dalam mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sebut diri kita orang Kristen, anak Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Itu artinya sebenarnya kita harus menjadi orang yang antusias. Antusias ngapain aja? Antusias belajar kah? Antusias menyembah Tuhan kah? Antusias kamu kerja. Karena kita kan masih kerja di dunia, betul? Iya, cari uang lah. Siapa yang mau kasih makan? Ya toh? Antusias juga apa? Berbuat baik sama orang. Antusias untuk melakukan bisnis Anda, melakukan pengembangan bisnis Anda, antusiaslah. Waktu Anda belajar, antusiaslah. Waktu Anda berbicara, memberkati orang lain, menjangkau orang lain, antusias. Why? Sederhana, karena Tuhan ada di dalam kita. Kita enggak bisa loyo-loyo. Muda itu kan soal umur aja. Iya toh. Ya. Saya udah keburu janji sama anak-anak saya soalnya. Anak saya satu hari bilang gini, Mami kalau tua memang gak bisa dihindari, betul? Terus dia bilang, tapi kalau lu tua menyenangkan ya Mam, jangan sebel kayak nenek sihir gitu. Saya pikir iya juga ya. Iya, mereka kan someday akan menikah ya. Terus kita ya bawa pulang anak baru gitu kan. Menantu kan dianggapnya anak gitu kan. Nah cuma bayangin kalau dia dapat orang tua baru, modelnya kayak setan gitu kan. Kita kan bakal makan kutuk tiap hari ya enggak? Didoain supaya aduh cepat mati, kapan tuh mati mertua ya enggak? Ya tapi saya bilang sama anak saya, ya menua Mami enggak bisa larang. Mami enggak bisa hentikan itu, Mami pasti menua. Tapi somehow Mami janji lah, Mami akan menua dengan indah.
Itu perkataan apa ya, sampai ngecas loh Papi. Iya, saya janji akan menua dengan anggun. Tapi begini, saya juga heran ya, seperti Tuhan itu taruh semacam bara gitu di dalam saya. Dan bara itu ya kita mungkin tante ngerti ya, menopause ya. Aduh, itu perjuangan yang saya lagi jalani hari-hari ini. Dan ternyata rasanya gak enak banget gitu ya. Aduh, apa namanya, ya ampun, apa sih namanya. Aduh, sakit gitu ya, semua badan sakit. Ya emosi sih naik turun ya, walaupun saya memutuskan untuk menguasai emosi itu, tapi ya kadang-kadang gagal gitu. Tapi tidak bisa dihindari, itu fase dalam hidup perempuan yang harus kita lewati gitu loh. Itu perjuangan, bagaimana caranya hidup sebagai wanita parubaya lagi dibilang ya. Kita buka di internet, minta ampun menopause itu parubaya, gile, gue udah parubaya po. Ya, tapi enggak terasa gitu. Kenapa ya? Ternyata satu aja, saya kalau disimpulkan ke dalam satu kata, antusiasme itu. Saya enggak mau kehilangan sih, saya enggak mau keblinger juga ya. Enggak rela tua gitu, you know. Enggak rela tua tuh modelnya kayak apa? Ya rambut udah putih begini tapi masih pakai sering-sering Mickey Mouse, Donald Bebek gitu kan. Ya gak pantas juga ya gitu, sekali-kali boleh lah. Tapi kalau kebanyakan itu ada yang salah itu. Ada yang korslet itu antenanya di dalam gitu kan. Nah tapi for fun sekali-kali boleh lah ya Papi ya. Pakai kaos apa dulu Guns N' Roses itu ya. Yang disimpan kan karena kita sekarang udah pendeta tau. Gak boleh sering-sering ya pakai kaos Metallica katanya gitu ya. Tapi ini muda atau tua itu soal yang di dalam ternyata. Jadi saya percaya kalau kita antusias itu kita tetap bergairah menghadapi hidup. Nah orang-orang yang seperti ini menarik perhatian nih. Percaya? Ya, bukan karena apa yang mereka punya. Karena begini Bapak Ibu, gini, kalau kita ngomong sukses nih, orang bahagia, sukses itu kan macam-macam ya enggak? Bahagia, sejahtera, prosper, makmur, kan dibilang sukses ya enggak? Bisa top, itu kan sukses, identik dengan sukses. Pertanyaannya, menikah dengan orang yang tepat, coba yang lengkap, menikah dengan orang yang tepat gitu kan. Kalau menikah doang belum tentu sukses ya kan. Betul ya, menikah dengan orang yang salah gak sukses, percayalah. Makanya yang masih single ya, nanti di screening dulu sama kita. Enggak ya, itu urusan kamu sih. Tapi please ya, buka mata lebar-lebar waktu memilih pasangan hidup. Because itu one trip ticket, tiket satu kali jalan. Begitu kamu menikah gak ada jalan kembali. Karena kita anak Tuhan, simple aja. Kalau lu anak setan silakan lu ganti-ganti, cerai, kawin, cerai, silakan. Tapi karena kita anak Tuhan, satu kali untuk selamanya. Amin. Makanya pilih dengan serius, dengan sangat seksama. Bukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tidak. Dengan siapa Anda akan berjalan. Sekarang dia bisa ngomong gitu kan. Kalau dulu ancur. Udah banyak darah, air mata ya. Baru bisa bilang I love you full. Tapi gini, kan ada hal-hal yang sebenarnya gak harus kita lewati. Kalau kita memilih berjalan dengan orang yang tepat gitu loh. Kebanyakan di Indonesia ini kan BPN, Bimbingan Pranikah Gereja Indonesia itu kan menyediakan konseling semu. Jujur ya, saya bilang ya. Konseling semu kenapa? Kamu banyak orang nih pasangan muda mau BPN tapi udah setting tanggal pernikahan ya enggak? Jadi BPN-nya lulus apa enggak lu tetap kawin ya enggak? Padahal BPN itu sebenarnya satu kesempatan yang Tuhan kasih untuk buka mata benar-benar. Terus gini, mikir, habis itu bikin keputusan masih mau gak kamu menikah, menghabiskan waktu kamu seumur hidup sampai maut memisahkan dengan orang yang ini nih. Yang orang dengan siapa kamu BPN bersamanya. Dulu kita kan gak pakai BPN ya gak? Terjun bebas. Nggak pakai naker-naker tuh kolam airnya dalam apa dangkal ya nggak, terjun aja, yuk kita kawin yuk, bego dua-duanya ya nggak. Makanya banyak hal ya ampun sekarang bodoh banget ya kita dulu ya.
Tapi gini, kalau sekarang bilang, kamu sukses ya, sukses itu kan berhasil ya gitu ya. Kayaknya kamu tuh kompak ya gitu. Oh aduh, tar dulu. Ada banyak perjuangan di behind the scene. Di belakang tabir yang tak pernah robek itu. Bait suci ada robek, kita tabir gak pernah robek-robek. Itu banyak sekali yang kita kerjakan secara berdua sama Tuhan. Itu bukan konsumsi publik. Sukses, apa sih yang mempengaruhi sukses? Orang sukses karena apa sih? Coba jawab deh. Gak apa-apa ya ibadah karena di rumah sendiri interaktif, gak apa-apa nyaut-nyaut gitu ya. Apa-apa? Kalau kamu sukses untuk berhasil butuh apa? George, menurut kamu apa? Usaha, effort, butuh kerja keras. George masih nunggu. Tuhan, rohani banget lu. Ya iyalah, itu gak usah diomongin ya, gitu. Modal, duit, itu aja nih pikirannya duit gitu. Gitu kan. Ayo siapa lagi? Well. Untuk sukses kamu butuh apa? Menurut kamu? Iya gue nungguin dari tadi apaan? Pelajaran, oke belajar, knowledge ya. Oke yang lain, perempuan. Iya tante? Hah? Love your work, passion ya, di situ passion, oke. Apalagi Lydia, untuk berhasil Lydia, kamu kira-kira apa yang kita butuhkan the most? Gairah juga, coba yang lain. Konsistensi. Lydia. Kowe kelamaan di rumah kowe. Oke, iya kita bilang gitu ya, pengetahuan ya enggak, pengalaman, effort, money bahkan gitu ya. Tuhan, ya betul. Tapi gini loh, yang mengejutkan adalah gini, sukses itu ternyata enggak ada hubungannya dengan apa yang kelihatan ya. Lihat ya, pengetahuan itu ternyata hanya 10% menentukan keberhasilan seseorang. Lucu ya. Orang pintar itu ternyata belum tentu sukses. Karena kepintaran, knowledge itu hanya penyumbang 10% dari kesuksesan. What about skill? Experience tadi dia bilang, butuh pengalaman-pengalaman, belajar dari orang yang lebih bijaksana katanya. Itu pun ternyata gak banyak, hanya berapa? 15% mempengaruhi kesuksesan seseorang. Terus kita mau bilang apa? Oh kebiasaan baik dong Pak. Ya kan bangun pagi, ya enggak. Orang bangun pagi itu pasti sukses. Ya enggak. Sebelum ayam berkokok dia udah bangun. Kalau perlu dia yang bangunin ayamnya ya enggak. Good habits, termasuk kerja keras ya toh. Good habits. Ya kan? Tidak mudah menyerah, passionate, antusias, consistent, good habits. Tapi ternyata begini, dia hanya mempengaruhi 25% dari keberhasilan Anda. Jadi apa yang terbesar 50% itu? Ternyata begini, positive mental attitude. Ini survei yang bikin itu lembaga survei terpercaya di Amerika. Jadi ini bukan bisa-bisaan kita ndak, ini hasil survei. Positive mental attitude. Kalau ngomong soal positif, ada Tuhan di situ. Ada hikmat di situ. Ada entusiasme juga di situ. Dan ada begini, pikiran Kristus di situ. Mental attitude yang positif. Karena ada yang negatif, coret yang negatif. Pilih hidup yang positif. Ternyata itu yang mempengaruhi kesuksesan kita terbesar. Kamu bangun itu semua. Nah, menurut survei itu kamu berpotensi besar untuk jadi orang yang sukses.
Tapi jangan lupa prioritinya. Amin. Nah sekarang develop, berkembang. Kita mau belajar dari tokoh yang utamanya. Siapa lagi, ya kan? Yuk kita baca sama-sama yang Lukas 2. Itu ayat 40 dan 52. Anda kalau boleh lihat itu Alkitab di tangan Anda ya. Supaya Anda bisa lihat apa yang terjadi antara ayat 40 ke 52 apa yang terjadi di situ. Yuk kita baca dulu yang di depan 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar. Siapa anak itu? Ngomong siapa? Yesus. Waktu itu dia masih sebagai kiddo, sebagai bayi. Ayat 40 nih Yesus keadaannya masih bayi. Dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah coba kalau Anda buka, Anda punya Alkitab di situ. Habis itu di bawahnya apa yang terjadi? Ada perikop apa? Yesus pada umur 12 tahun. Itu kejadian ada yang dia hilang di bait suci. Ya toh? Yang orang tuanya kebingungan cariin dia. Ternyata dia lagi ngapain di bait suci? Hah? Ngobrol. Bahkan bukan hanya ngobrol tapi apa? Ngajar orang. Gile. 12 tahun ngajar orang yang lebih tua. Bahkan ada ahli-ahli di situ. Ngajar, ibu bapaknya ketemu dia, kaget luar biasa. Itu dari 41 sampai ke 52. Sekarang kita baca yang 52. Dan Yesus dan lihat ya, ada rentang waktu antara ayat 40 ke ayat 52. Itu yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Seperti apa sih masa remaja Yesus, betul? Nggak pernah kita tahu, benar ya? Seperti apa sih masa muda Yesus, kita nggak tahu. Tahu-tahu dia muncul setelah ayat 52, dia udah umur 30. Umur 12 terakhir dia dicatat. Betul ya? Alkitab mencatat demikian. Dari umur 12 sampai 30, misteri. The silent years of Jesus. Saya pernah ke Gramedia, saya lihat, saya nyesel banget itu nggak beli DVD-nya. The lost years of Jesus. Saya bilang nggak lost, Jesus nggak pernah lost. Hanya silent. He never lost. The silent year of Jesus. Nah sekarang pertanyaannya, selama silent itu dia ngapain? Gitu kan? Udah sarapan ya? Jadi bisa ngikutin ya, minimal ngikutin aja. Nah sekarang pertanyaannya begini, waktu dia muncul orang-orang panggil dia apa? Waktu setelah Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya stature, bahasa Inggrisnya, jadi badannya juga makin besar dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saat itu orang panggil dia apa? Rabi, that's right. Rabi. Nah saya mau kasih tahu begini, ini pengetahuan, knowledge 10% tadi ya. Jadi tetap penting ya, 10% tadi. Jadi begini, kalau di Israel orang dipanggil Rabi itu bukan sembarangan. Kayak di sini, Pak Pendeta, enggak. Dia mesti sekolah. Orang kalau dipanggil Rabi berarti ada pendidikan yang dia jalani. Minimal itu 10 tahun. Minimal. Minimal dia kan SD, betul? Ya, itu disebutnya Bet Midrash. Orang seberang bilangnya madrasah. Bahasa Arabnya itu madrasah, Bet Midrash. Pendidikan dasar. Sama 6 tahun. Kemudian apa? Naik Mishnah, SMP, lanjutan pertama. Terus apa yang saya lupa ya, tingkatan SMA, Arabnya aliyah, 3 tahunan. Tapi begini, habis itu ada sekolahnya lagi gitu. Kayak kita nih S1 ya. S1 itu kan 4 tahun gitu ya. Kemudian ada S2. S2 lalu menjadi doktor, menjadi guru. Nah itu kalau di proses perjalanan pendidikan menuju seorang rabi, begitu seseorang kelar SMA itu butuh 10 tahun untuk belajar menjadi rabi. Jadi begini saya mau kasih tahu, Yesus itu sekolah, Bo.
Tuhan loh dia, sekolah. Gedek gue, biasa. Enggak, ini bukan marah, ini gemes aja. Soalnya dulu kita sekolah, tapi gak kelar. Hobinya DO. Hobi kok DO. Keren, KTM, koleksi KTM. Mau mana, Oel? Pajajaran, punya Oe. Trisakti, punya Oe. UI, punya. Gak ada satupun yang tamat. Karena gak punya Yesus. Jadi sekarang sekolah lagi. Ya, kenapa? Yesus aja sekolah. Makanya dia dipanggil Rabi. Jadi minimum itu Yesus tuh doktor, tahu gak? Dia bukan orang-orang yang biasa-biasa abal-abal, guru abal. Enggak. Enggak sembarangan orang bisa panggil orang Rabi. Jadi begini, Yesus aja ngalamin developing. Yesus aja ngalamin dalam fase hidupnya apa? Mengembangkan diri. Dia bertumbuh. Nah sekarang begini, ngomong soal developing, ngomong soal bertumbuh. Ada prinsip-prinsip yang kita harus belajar. Saya gak mau kasih banyak lah ya, 2 prinsip aja ya. Oke, 2 tapi kita ingat terus kita bikin sederhana. Ya, nanti kamu pasti berbahagia. Amin. Nah coba bilang kiri kanannya, 2 aja gak usah banyak-banyak, udah pusing, hidup udah susah bilang. 2 aja. Nah kalau kita ngomong developing berarti begini, di dalamnya harus ada upgrading. Oke, apa yang mesti di-upgrade? Atau bagaimana prinsip upgrading kita? Dengar baik ya, prinsip mengupgrade diri sendiri itu harus seimbang. Katakan sama saya seimbang. Ya, apanya? Yang seimbang apanya? Seperti Yesus tadi bilang, dia bertambah hikmatnya dan besarnya. Jadi bukan hanya hikmat tapi tubuh Yesus juga bertambah besar. Bukan hanya tubuh jasmaninya tapi juga tubuh rohaninya bertambah besar, bahkan begini, mentalnya juga bertambah besar. Hikmat itu kan ngomong soal selain roh ya, ngomong soal kejiwaan itu. Hikmat, pengertian, itu kan semuanya pekerjaan jiwani toh. Iya kan? Yesus itu bertambah hikmat, makanya di sekolah. Dia belajar bergaul sama orang-orang, dia nggak anti, nggak mengisolasi diri, nggak jadi orang tertutup. Kenapa? Supaya dia belajar mentalnya juga dibentuk. Membentuk mental kita nggak ada jalan lain, relate. Bangun relasi sama sesama manusia. Saya orang, kepribadian saya dominan, merah ya. Dan sebagai orang merah saya punya orientasi itu tugas, bukan manusia. Saya kurang terampil dulu ya. Saya kurang terampil membangun hubungan sama manusia. Bahkan saya anggap itu gak penting. Dalam satu taraf hidup saya malah saya anggap ya itu ya, kehadiran orang lain malah mengganggu kita ya. Better solo. Apa? Gitu. Ya, one man show. Cara kita one man show. Bergerak sendiri, cukup sulit untuk bekerja sama. Jadi kalau saya mesti kerja dalam bentuk tim, saya mau jadi kepala. Kenapa? Kalau kepala kan enak, gue tinggal kasih perintah ya enggak? Enggak ada pendapat lu semuanya butut gitu. Coba ya, somse banget kan. Dulu yang merasa pintar itu, merasa pintar loh gitu. Ada orang pintar, jadi ada 2 jenis Pak Happy, manusia. Ada orang pintar sama yang satu lagi orang merasa pintar. Selesai sudah. Ya. Nah saya dulu begitu. Waktu bertobat minta ampun ya. Awalnya antusias. Begitu masuk ke dalam kehidupan gerejawi. Allahu Akbar. Ternyata begini bikin pusing ini manusia ya. Yesusnya kayaknya indah banget. Ini murid-muridnya nih. Cupu. Standarnya rendah, kompromis gitu ya. Pusing saya dibikin pusing sama manusia Kristen tau gak. Saya bilang aduh udah deh gitu. Prinsip-prinsip lama akhirnya tanpa terasa tetap saya bawa. Kalau bisa saya hindari manusia gitu. Lebih baik gue pelihara anjing, kasih gue anjing 10 udah bahagia gue.
lebih baik piara anjing, gitu ya. Itu masih nancep itu konsep Mark Twain ya. People is so complicated, that's why I love my dogs, gitu. Betul, tapi kan bukan Alkitabiah ya, kayak gitu. Betul, Tuhan tegur saya, dia bilang begini, Cak, Kristen itu soal relasi. Christianity is relation. Hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama sesama. Makanya namanya salib. Kalau kamu cuma pikir hubungan sama Tuhan aja, kamu gak mau bangun hubungan sama manusia, itu bukan salib, itu tonggak. Aduh, saya bertobat di situ. Bagaimana mungkin kamu membangun hubungan denganku kalau kamu tidak memperdulikan hubungan dengan sesamamu? It's not the cross, kata Tuhan. Itu sebabnya namanya cross, karena dia heavy to bear. Apa berat untuk ditanggung. Ternyata kasih itu banyak lukanya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun objek kasih kita itu kan manusia ya, sesama saudara ya enggak. Kita tidak bisa menghindar, kita pasti terluka waktu kita mengasihi. Tapi bukankah itu saya pikir-pikir, itu gunanya ada Yesus di situ? Supaya setiap kali kita terluka, dia selalu ada untuk menyembuhkan kita senantiasa. Amin. Ya, jadi begini, waktu kita upgrading diri kita, please be balanced. Seimbang lah. Apanya? Bukan hanya jasmani yang kamu urus. Saya salut dengan anak-anak ya di sini, jemaat gitu ya. Saya lihat sehat kayak tante gitu. Aduh tante tuh separuh saya tuh ya. Saya dulu pernah segitu, pernah dulu saya pernah segitu ya. Percayalah saya pernah langsing loh Bu. Iya benar, ada fotonya, ada buktinya kalau mau. Ya kalau begini saya juga gak ngerti lah kenapa begini. Minta ampun ya. Tapi begini, hidup sehat bagus, jangan dilupakan itu. Mulai apa namanya, filtering apa yang masuk ya kan. Apa yang masuk, kalau dulu kita makan semua ya enggak. Ya kan, makan apa, semua yang enak kita makan, gula-gula, daging-daging apa segala ya. Kadang-kadang temen juga kita makan ya enggak Pak. Tapi kan sekarang gak boleh begitu ya enggak. Ya mulailah diperhatikan apa yang masuk ya toh. Dulu apa, suami saya dulu pemakan anjing. Setelah menikah dia gak makan anjing lagi sih. Bukan karena saya larang ya. Tapi karena dia mengembang dalam hal itu, pengertiannya. Dia bilang, kalau saya bilang saya mengasihi istri saya, mana mungkin saya bikin sesuatu yang menyedihkan hatinya. Istri saya sayang anjing, dia bilang gitu. Mana mungkin tuh anjing saya makan lagi gitu. Jadi dengan rela dia bilang, udah gue gak makan anjing lagi, beneran. Itu bagian dari pertobatan Kristennya tuh. Sederhana. Ya, tapi di saat yang sama gini, jangan hanya perhatikan yang lahir ya, tapi perhatikan mental kita juga. Tahu gak Bapak Ibu, survei terakhir di tingkat anak sekolah dasar di Jakarta menunjukkan 34% anak sekolah dasar di Jakarta itu dalam keadaan stres bahkan depresi. Sekarang nih, selama pandemik, akibat pandemi, 34% anak-anak sekolah tingkat sekolah dasar itu ditemukan depresi. Itu lebih tinggi sedikit dari stres. Ini ngomong soal keadaan mental manusia. Survei itu belum mensurvei ibunya lagi. Anaknya stres, gimana ibunya? Apalagi suaminya. Ya, kan jadi minimal kita udah tahu lah ya, secara kasar aja 34% rumah tangga juga dalam keadaan kacau balau. Karena anak itu kan sebenarnya hanya impact, hanya dampaknya. Sumbernya kan orang-orang yang di atasnya sebenarnya. Jadi minimal 34% orang tua juga bisa kita bayangkan, kita asumsikan mereka juga dalam keadaan stres. Lihat ya, kalau kita mau membangun diri kita, jangan perhatikan yang luar-luar aja. Yang di dalam juga perhatikan. Keseimbangan jiwamu juga perhatikan. Bagaimana keadaan jiwamu? Apakah kamu masih oke lah? Kita nih di gereja ya angkat-angkat tangan. Tapi bagaimana keadaan jiwamu? Apakah dia gelisah?
Apakah dia masih haus perhatian? Terang-terangan atau diam-diam? Apakah dia masih keadaannya lapar cinta? Gak ada cinta mati gue. Oh ya, apakah masih ada ketakutan kalau gak pegang uang? Itu jiwani Pak. Takut bokeh itu jiwani tuh. Uangnya nyata, tapi akarnya itu di dalam. Bagaimana keadaan jiwa kita hari-hari ini? Masih lapar pengakuan orang sehingga kalau lupa dibilang terima kasih marahnya minta ampun? Apakah kita masih cepat tersinggung? Apakah kita masih jadi pribadi yang sangat emosional, pemarah? Marah sama marah-marah beda ya, kita udah tahu ya. Pemarah itu marah-marah, apa aja marah. Lihat suami jatuhin bantal, marah dia. Kenapa? Melihat istrinya kesenggol bangku, berbrek gitu kan. Apa tuh? Wow. Hah? Serem banget ya. Iya ada tapi ya. Lah apa aja dimarahin. Kenapa tuh anjing gonggong? Kenapa tiang listrik ada di depan rumah gua nih? Hah? Kenapa tiang listrik ada di situ? Apa aja kita marahin. Itu jiwanya something wrong. Something wrong. Ada yang salah di situ. Nah gini, kalau kita menyadari jiwa kita punya gangguan, jangan diam aja. Kesalahan anak-anak Tuhan adalah mereka diam aja. Mereka tidak menyadari bahwa sakit jiwa itu berbahaya juga loh Bapak Ibu. Dan ada jalan keluarnya. Apa itu? Cari sesama saudara. Bicara dari hati ke hati. Nah kalau saya bilang cari konseling, Anda kan kayaknya langsung bergidik kan. Tapi waktu ada dua saudara berbicara sama-sama tentang hal-hal yang dari hati gitu. Yang tersembunyi, yang berhasil. Itu namanya counsel. Counsel itu kan cari nasihat, betul? Cari pertolongan, cari nasihat. Jangan diam aja. Apalagi yang perempuan, jangan diam aja. Cari nasihat. Amin. Apalagi waktu kita mengupgrade, perhatikan Kejadian 2:15. Bisa lihat Alkitabnya? Cari di Alkitab Kejadian 2:15, lalu satu orang bapak, coba ya saya minta laki-laki baca tapi dengan lantang dan bangga. Karena ini bagian kamu juga Pak, silakan. Kejadian 2:15. Yes ya, manusia itu bahasa Inggrisnya that man, jadi lebih spesifik ya. God put that man in the garden, ngapain? Usahakan dan pelihara taman itu. Usahakan itu bahasa Inggrisnya work that garden, kerjakan taman itu. Pelihara itu bahasa aslinya jaga taman itu. Jadi kerja dan jaga taman itu. Itu sebenarnya panggilan pria. Tuhan kasih perintah itu pertama kepada that man. Belum ada perempuan di situ. Kejadian 2:15. Makanya gini Pak. Kerja buat bapak-bapak itu bukan soal cari duit belaka. Makanya kalau kamu hanya cari duit aja, hidup lu susah banget, berat banget. Kamu kerja bukan hanya untuk begini, isi kampung tengah. Itu terlalu dangkal itu. Terlalu cetek gitu. Kembali kepada firman Tuhan, ternyata begini, kenapa pria yang harus bekerja? Bukan karena kamu kepala rumah tangga, enggak. Tapi karena itu adalah panggilan Tuhan buat pria.
Kalau kita ngomong soal panggilan berarti begini, itu honor buat kamu. Itu kehormatan yang Tuhan beri buat pria. Dia gak kasih itu, gak kasih perintah itu buat kita perempuan, enggak. Dia kasih kehormatan itu buat kamu pria. Kerjakan taman itu, jaga taman itu. Makanya waktu Tuhan ciptakan kamu kan menggambarkan keperkasaan, ya enggak? Hah? Bahu persegi, ya enggak? Iya kan? Semua tulang persegi, kerangkanya kokoh, ya enggak? Kadang-kadang muka juga persegi, ya enggak? Karena kamu itu lambang kekuatan. Kenapa? Berhubungan dengan panggilan itu. Kerja, happy, kerjakan taman itu. Dan jaga dia. Dikasih istri itu bukan untuk dianiaya, Pak. Tapi untuk dijaga. Karena perintah itu buat taman dan segala isinya. Jadi waktu kamu kerja, itu kamu lagi bikin panggilan Tuhan. Itu kehormatan buat kamu. Makanya gini, kalau pria mengerti ini, cara dia kerja pasti beda. Penuh kehormatan, karena dia ngerti. Aku lagi bikin panggilan Tuhan nih buat aku. Dia gak mungkin. Orang pria tuh kalau udah ngerti kerja itu panggilan, dia gak mungkin bikin dengan cara yang jahat. Gak mungkin. Dia gak mungkin korupsi, gak mungkin. Dia gak mungkin kemplang temennya demi untung, gak mungkin. Kenapa? Kehormatan. Dan gini ya, waktu kita bikin itu, usahakan dan pelihara taman itu. Ada satu kata sifat yang mengiringinya. Itu kalau di bahasa aslinya itu pakai istilah cultivate. Cultivate itu menumbuh kembangkan. Dia bukan hanya developing tapi cultivate, menumbuh kembangkan. Waktu dia berkembang, seiring perkembangannya keadaannya jauh lebih baik daripada waktu pertama dia belum dikembangkan. Cultivate. Kehormatan Tuhan yang Tuhan beri sama kita tuh itu. Tuhan kasih sesuatu sama kamu, skill. Tuhan kasih sama kamu satu bisnis, nih olah, kelola, kerjakan. Pertama keadaan bisnis itu di tanganmu, terus dibandingkan dengan sekarang bisnis itu ada di tanganmu. Keadaannya sekarang harus jauh lebih baik daripada pertama waktu kamu baru pegang itu. Itu cultivate. Waktu kamu usahakan itu, kerjakan itu, ada kultivasi yang terjadi. Waktu kamu ambil perempuan anak orang itu untuk kamu begini, yuk jadi istri saya. Kamu harus kultivasi dia. Setelah 17 tahun, 30 tahun menikah. Hari ini perempuan itu harus jadi lebih baik keadaannya daripada waktu dulu pertama kamu pinang dia. Kultivasi. Jadi sorry ya, kalau ada pernikahan, iya karena kita kerjanya di pernikahan sih Bang ya. Jadi gak bisa lepas dari situ ya enggak. Jadi kalau ada nih kita udah menikah sekian tahun, terus coba deh pulang dari sini lihat-lihatan berdua. Coba ya, lihat-lihatan berdua. Coba, kamu teh keadaannya dulu dibanding sekarang setelah jalan sekian lama sama saya, keadaannya jadi jauh lebih baik gak? Dulu kamu teh kayaknya ceria, periang, humoris. Kenapa sekarang jadi judes kayak nenek lampir? Nah, itu kan bukan kultivasi namanya. Penurunan malah, betul? Bebenah. Langsung bebenah. Dulu kayaknya kamu punya banyak mimpi ya. Sekarang kau udah gak mimpi lagi. Senyum aja susah. Bebenah. Berarti pernikahanmu itu keluar dari panggilan ini. Gitu. Kerja. Kamu kerja, waktu kamu datang ke pekerjaan itu pertama kali, day one, kamu jadi karyawan di situ, keadaannya begini ya. Coba bandingkan dengan setelah sekarang ada kamu di situ sekian tahun. Keadaan perusahaan itu jadi lebih baik gak karena kehadiran kamu? Please dong, mikir dong. Lu jangan cuma cari duit di situ. Benar lu juga bisa begitu. Tapi kita nih orang-orang yang ditaruh untuk mengkultivasi. Tempat itu harus jadi lebih baik waktu saya hadir di situ.
Upgrade. Upgrading itu begitu. Gimana nih? Nyanyi pas-pasan ya kan? Suara mezzo sopran, tinggi enggak, rendah juga enggak. Les, investasi itu. Setelah sekian bulan dikursusin nyanyi, sekarang bagaimana keadaannya? Apakah suara saya jadi lebih baik? Apa teknik saya jadi lebih baik? Apa hati saya waktu saya menyanyi buat Tuhan jadi lebih baik? Begitu dong. Kultivasi itu begitu. Selalu ada peningkatan kualitas waktu bertumbuh. Apa aja yang kita pegang itu jadi bagus. Kenapa? Tuhan di dalam kita. Amin. Ya, dulu perusahaan itu kaca balau waktu kita datang. Tapi waktu kita pegang, kita jadi pengusaha di situ. Wow, birokrasinya jadi rapi. Kita hapus itu. Kerja-kerja, praktek-praktek, korupsi, nepotisme, segala macam ya. Kolusi, enggak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang saya ada di sini. Kehadiran saya harus bawa perubahan di situ. Kamu datang mungkin merantau dari mana? Kamu masuk ke kampung itu. Belum bisa beli rumah. Kamu ngontrak. Jangan anggap rendah dirimu. Kamu ngontrak, tapi begini. Ada panggilan tuh di Taman Eden. Kultivasi tempat itu. Kampung itu harus jadi lebih baik waktu kamu hadir di situ. Tiba-tiba dia jadi lebih bersih. Kenapa? Karena kamu suka bersih-bersih di situ. Tiba-tiba ini ibu-ibu yang suka ngegosip jadi kurang bergosip. Kenapa? Karena kamu ada di situ. Waktu kamu gaul sama mereka, mereka mulai bergosip, kamu bilang, sorry ya, aku ndak bisa ya begitu ya. Pengaruhi mereka dengan gairah kultivasi. Itu keren itu Pak. Itu keren. Upgrade yourself. Waktu upgrade gini ya. Upgrade mungkin kamu lagi upgrade hal-hal yang kelihatan. Tapi gini upgrade juga yang di dalam itu bersamaan. Mental. Itu mental gak ada sekolahnya. Mental itu kita belajar lewat dari pengalaman demi pengalaman demi pengalaman demi pengalaman. Gak selalu pelajaran kita itu dari pengalaman yang berhasil, gak selalu Pak. Ada kalanya kita belajar dari pengalaman gagal itu. Bagaimana kamu bangkit? Bagaimana respon kamu waktu kamu gagal itu? Norak gak responnya? Amati terus. Masih bisa gagal ini, hamba Tuhan ya. Model begini lagi. Masih bisa tiba-tiba lepas kendali kan. Diam, masih bisa melukai orang lain. Tapi habis itu respon kita gimana? Aduh, maaf ya. Saya tadi lepas kontrol, maafkan saya ya, saya teriak sama kamu, kan selesai. Itu gak ada sekolahnya itu. Yang ajar kita itu seseorang yang di dalam kita itu. Dia mengingatkan kita, salah itu barusan. Ayo minta maaf. Terus kita agree sama dia, itu sekolah. Sekolah mental tuh begitu. Upgrading. Yang kedua, supaya sedihnya gak lama ya. Proses. Saya mau kasih tahu gini. Dalam proses prinsip-prinsipnya adalah ingat proses is a journey. Proses itu bukan perjalanan pendek. Perjalanan singkat, bukan. Tapi dia merupakan perjalanan panjang. Katakan bersama saya perjalanan panjang. Ya. Karena proses itu sebenarnya artinya tuh runtutan peristiwa, runtutan prosedur, runtutan langkah-langkah, apa aja. Pokoknya terjadi secara runtut, secara sistematik, itu namanya proses. Dan proses itu enggak terjadi secara instan. Dia butuh waktu, butuh janji Pak. Butuh komitmen pribadi. Bahwa gini, saya akan terus hadap ini. Walaupun apa yang terjadi, babak belur ya, tapi saya janji, saya akan jalan terus. Itu komitmen itu. Nggak bisa kita bikin proses tanpa komitmen. Dia lari pasti dari prosesnya.
Dan saya mau kasih tahu, orang yang menolak untuk diproses, itu dia berhenti bertumbuh. Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang mencintai proses. Tuhan yang menyukai proses. Tadi ya, Yesus tuh gak langsung begini, jeng jeng, aku Tuhan, panggil aku Rabi ya. Enggak, ada proses betul. Di silent tear itu dia belajar. Ngapain? Persiapan, itu masa persiapan. Itu masa penuh proses. Begitu muncul, langsung dapat panggung, langsung dapat mimbar, langsung bikin gereja. Enggak, ngapain? 40 hari lagi masuk ke padang gurun, gila. Ketemu face to face sama iblis di situ. Itu proses yang ultimate itu. Dia ketemu sama, lihat ya, raja terang ketemu sama raja gelapnya. Keren itu. Enggak langsung mikrofon, khotbah. Enggak. Dihantam dulu. Sampai sesuatu di dalamnya yang kemanusiaannya itu habis sudah. Diuji sama 3 hal. Nasi, apa lagi? Tahta, sama apa lagi satu? Hah? Harta. Diuji sama itu. Kenapa? Karena ketiga hal itu, nasi, harta sama tahta, itu kebutuhan manusia. Setan tahu Bapak Ibu. Makanya kita kan digoda-godain gak jauh-jauh dari situ. Coba perhatiin jalan hidup kita dah. Ini rada-rada asli udah keluar sedikit. Karena iblis juga ngerti itu kebutuhan manusia itu. Kebutuhannya kalau gak ditundukkan sepenuhnya di dalam Kristus. Waduh. Jadi dia penyembah setan. Lihat, Yesus aja diproses loh. Dan dia melewati setiap proses dengan sabar. Tahu bahasa asli sabar? Bahasa aslinya apa? Sabar. Sabar itu kan terjemahan bahasa Indonesia, betul? Ya. Bahasa aslinya tahu apa? Penderitaan yang panjang. Long suffering. Jadi bukan sabar, tapi sebenarnya gini, sabar panjang. Jadi kalau baru sabar, masih pendek itu Tan. Dibilang sabar karena gini, panjang, menderitanya lama, Oel. Menderita gitu. Setelah teruji, baru dibilang, sabar dia. Karena 2 prinsip ini selalu berkaitan. Tidak instan. Makanya namanya proses. Dia sebuah perjalanan panjang. Dan setiap kali kita diproses, orientasinya satu saja, ada perubahan. Proses itu mengakibatkan perubahan pola pikir. Yang perempuan nih dengar, perubahan pola kamu merasa, pola kita merasa. Enggak baperan lagi, apa-apa patokannya perasaan. Apa-apa perasaan saya gimana, saya suka apa enggak. Perasaan kamu itu enggak penting kalau bicara soal firman Tuhan. Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu perempuan ya, dengar baik ya. Kalau Tuhan kasih perintah buat kita, sorry ya, ini perkataan ini harap dimengerti dengan benar pada porsinya. Dia enggak peduli sama perasaan kamu. Oh ya, waktu kamu disakiti nih, waktu kamu disakiti, ya dihianati sama teman ya dong. Ya kan disakiti sama suami, ya enggak? Ya enggak? Ya. Perintah Tuhan kan apa? Terkait hal itu, sakit menyakiti. Ampunilah. Sebab kamu sudah diampuni Bapa. Kalau kamu gak ngampuni, Bapa di sorga juga gak bisa ngampuni kamu. Firmannya kan datangnya begitu. Perasaan masih sakit nih, gila. Laki gak tahu diri. Sampai kapan kayak begitu gak tahu. Sakit toh, terus tiap hari dibeginiin. Tapi waktu firman itu datang, Tuhan tanya, gimana rasanya Neng? Sakit ya? Atit, kecian, ucuk. Tuhan begitu? Enggak, dia gak peduli sama itu. Dia nunggu. Kamu mau bikin gak Neng? Kamu mau taat gak? Itu aja yang dia tunggu. Dia gak tanya,
Rasanya gimana nih? Rasanya gimana? Sedep? Sedep. Dah. Dia sangat-sangat subjektif dalam hal itu. Dia hanya gini, taat apa enggak? Waktu kita taat sekalipun perasaan kita masih hancur lebur, di situ dia turun untuk tolong kita. Kamu kuat kok. Dia kasih kekuatan untuk menanggung perkara itu. Dia kasih kamu kekuatan untuk tetap bisa tersenyum sama orang yang menyakiti kamu itu. Kamu bisa tetap bikinin dia kopi. Padahal kalau bisa tuh kopi habis gua ini ya. Tuh kopi masih mendidih toh. Habis gua aduk, gua siram ke mukanya enak nih. Oh iya, itu pikiran kita manusia, betul. Tapi ada firman. Tetap berbuat baik. Hormati dia. Terus kita walaupun aduh ini hati rasanya diremak-remak, kita bilang iya Tuhan. Makanya bisa. Nih Pak, kopinya. Habis itu kembali ke dapur dia nangis. Tapi itu kan menggembirakan. Hari itu ada sesuatu yang mati di dalam kita. Di proses itu supaya kita nih ada unsur kita yang mati di dalam. Setiap kali kita lewati proses itu. Sebab harus bertambah kecil supaya dia bertambah besar. Kita harus mati nih, unsur-unsur kitanya harus mati. Supaya unsur Yesus di dalam kita makin besar. Orientasinya harus perubahan. Amin. Diproses jadi jangan cuma ayal-ayalan. Ya katanya kan diproses, ya udah proses harus lewat. Tapi gak menghasilkan perubahan apa-apa. Itu sebenarnya kamu gak diproses. Kamu cuma join the club. Cuma ikut-ikutan jadi fans dari proses. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. You know the difference ya? That's good. Nah, terakhir, coba bilang, saya suka yang terakhir. Karena tanda aja kita mau kelar. 1 Timotius 4 ayat 7. Proses. Apa Lydia? Baca Neng dengan keras. Satu Timotius 4 ayat 7. Yes, karena itu gak ada gunanya sama sekali. Tahayul sama dongeng nenek tua itu nggak ada gunanya. Mau tahu apa kata lain dari tahayul dan dongeng nenek tua? Salah satunya adalah cerita-cerita yang ada di dalam budaya. Budaya itu baik, tapi tidak semua benar. Ada dongeng nenek tua di dalamnya kadang-kadang. Ada tahayul di dalamnya. Anak perempuan ya, dengar ya, anak perempuan single ya, kalau bikin bersih rumah harus bersih. Nyapu apalagi Neng, harus bersih. Karena kalau kamu nyapu gak bersih, nanti lu dapat laki brewokan. Nah itu dongeng nenek tua itu. Jangan duduk di depan pintu, nanti lu kesamber petir. Nah itu dongeng nenek tua itu. Kedengarannya baik, tapi tidak benar. Oke, jangan foto bertiga lah. Nanti yang tengah pasti mati sudah. Itu tahayul itu. Ya, tapi apa Lydia? Latihlah dirimu beribadah. Nah gini. Latihlah dirimu beribadah. Jangan dengerin, jangan percaya tahayul dan dongeng nenek tua. Oke, udah tahu ya kita ya sampai situ ya. Tapi, nah ini yang mesti dibikin. Jangan percaya yang itu, tapi bikin yang ini. Apa? Latihlah dirimu beribadah. Beribadah di situ yang dimaksud bukan kayak begini aja nih. Ini juga termasuk tindakan ibadah. Tapi ini liturgis. Ini kan kerjaan ibadah. Tapi kata ibadah di situ sesungguhnya adalah eusebeia. Itu latih dirimu untuk jadi serupa dengan Kristus. Eusebeia. Ibadah di situ maksudnya itu. Latih dong. Rubah diri lu untuk makin mirip Kristus. Itu butuh latihan, butuh proses itu.
Latih itu bahasa aslinya gymnazo. Itu makanya gimnasium itu diambil dari situ. Nge-gym dong. Karena ada yang dilatih. Nge-gym itu latihan. Setiap hari kita bikin. Proses itu. Oh ya. Gak ada yang terbentuk kalau gak mau dibentuk. Gak ada yang terbentuk indah bahkan kalau tidak bersedia untuk diproses dengan indah. Anda lihat begini, ini ada proses nih. Tadi jam 6 pagi, WIB. Kalau nggak begini, nggak kelihatan kayak begini, kamu pasti lari lihat saya. Satu-satunya yang tahan lihat asli originalitas saya itu dia. Pagi-pagi. Kalau yang lain belum tentu Pak Chandra. Harus ada proses yang dilakukan dulu. Proses. Jadi kan bisa dilihat. Bahkan enak dilihat. Betul? Ada proses. Pakai baju, bajunya mesti disetrika dulu. Ya, itu semua proses. Karena prinsipnya sederhana. Tidak ada yang dibentuk indah dalam hidup kita. Kalau kamu tidak mau dibentuk. Tidak ada. Simple as that. Latih. Gymnazo. Latih apa? Ibadahmu itu dilatih. Keserupaan dengan Kristus itu mesti dilatih ternyata. Tidak ada jalan lain. Minta didoakan? Bagus. Tapi dia dengar baik ya. Doa tidak mengerjakan secara nyata perubahan yang sedang kamu lakukan. Dia hanya meminta kemurahan Tuhan untuk beri kamu kekuatan. Itu gunanya doa. Waktu kamu lagi berjuang, nah doa itu menyertai kamu dengan kekuatan ilahi waktu kamu berjuang. Tapi berjuangnya itu bagian kamu. Nggak bisa tiba-tiba, males ya, males. Sini doain. Tuhan jadikan dia rajin, centring, rajin, nggak bisa. Bangun dong. Ambil prosesnya. Saya harus berubah jadi orang yang rajin. Itu enggak bisa didoain. Lu puasa berapa hari juga itu enggak akan berubah. Saya kasih tahu ya. Jadi supaya kita tidak menjadi buta-buta rohani. Udah didoain kok enggak berubah-berubah ya sama hamba Tuhan. Udah 7 hamba Tuhan loh Pak Happy. Waktu ditumpangin tangan nih 13 kali. Salto ke depan, salto ke belakang. Manifestasi. Kok gak berubah? Karena perubahan itu sangat-sangat manusiawi. Dia bagian kita. Tapi Tuhan menyertai dengan kekuatannya. Oke? Develop yourself. Jangan menolak upgrading. Harus masuk. Upgrade dirimu. Jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Belajar. Haus akan belajar itu haus. Cari tahu. Kejar hikmat. Dan yang kedua, jangan menolak untuk diproses. Sesakit apapun, proses itu baik. Supaya saya bertumbuh. Amin. Let's pray. Silakan berdiri. Kita mau berdoa. Ya datang pribadi sama Tuhan sih. Saya tahu perkataan saya terbatas. Tapi perkataan Roh Kudus yang menerjemahkan perkataan itu tidak terbatas. Dia bicara secara pribadi dalam hatimu. Selama tadi kita bilang saya berkhotbah, tapi Roh Kudus juga berkhotbah di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Dan khotbah dia lebih bunyi daripada khotbah saya. Dia ingetin kamu hal-hal yang sangat pribadi. Yang hanya kamu yang tahu sama Tuhan. Dia ingetin kamu beberapa keadaan yang kamu pernah lewati. Atau bahkan keadaan yang sekarang kamu sedang alami. Dia ingetin itu dan dia bicara di situ. Saya enggak tahu semua, tapi dia tahu semua. Dan kalau dia masih bicara itu bagus. Saya mau kasih tahu, itu karena dia sayang sama kamu. Kalau dia ingetin kamu sesuatu, tingkah laku yang tidak patut.
Ada sikap-sikap hati yang jahat yang dia ingetin kamu di situ. Merendahkan orang lain. Kamu kehilangan hormat terhadap otoritas kamu. Yang jadi istri mungkin kamu kehilangan hormat sama suami kamu dan kamu belum pernah bereskan itu. Dia lakukan itu karena dia baik. Bukan karena dia jahat. Justru dia ingetin supaya kita bertobat. Kenapa? Supaya nanti kalau kita pulang ke arah dia. Bukan ke arah api itu. Nah, itu tandanya dia baik. Dia sangat baik. Dia ingetin kita kegagalan-kegagalan kita. Dia ingetin juga berapa kali kita berhasil. Kita boleh berbangga bersuka cita tentang itu. Tapi untuk setiap kegagalan yang menyadarkan kita bilang begini, ya Tuhan, gua tuh. Itu kesempatan yang dia kasih buat kita. Untuk datang sama dia terus bilang begini hari ini, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Kita akan berdoa sama-sama. Tapi sebelum itu kita nyanyi sebentar yuk. Semua orang urusan pribadi masing-masing. Saya enggak bisa ngomong apa yang ada di dalam hatimu. Tapi dia bisa. Nah cari itu. Cari perkataan dia di dalam hatimu masing-masing itu. Pagi hari.